Lu mau disakitin kayak apapun, lu tetap dengan ambisi lu dan tetap fokus dengan energi positif lu. Yang positif itu akan menjadi magnet untuk diri lu. Yang negatif akan dibuang, pasti. Jangan pernah memikirkan satu hasil. Kalau kalian hanya memikirkan satu hasil, kalian akan susah terima prosesnya. Justru yang paling utama, kalian harus bisa menerima proses, kalian fokus ke progres, hasil pasti akan mengikuti karena hasil nggak akan berbohong. Halo, nama gue Siska Antolis, profesi gue sebagai coach Muay Thai dan strength conditioning, dan kesibukan gue sekarang ini ngajar. Klit Muay Thai itu sebenarnya berawal dari cuman iseng latihan untuk pengganti kardio, kemudian ke Thailand, terus belajar lebih dalam tentang Muay Thai di sana, jadi tertarik nih, terus iseng ikut sparring. Ternyata persiapan untuk sparring aja tuh sangat menyenangkan. Mungkin berhubung gue itu orangnya penuh adrenalinnya tinggi gitu ya. Jadi ketika gue mempersiapkan sparring atau ya mini kompetisi gitulah, jadi sangat seru gitu. Nah, dari keisengan itu beberapa kali gue ikut sparring, ditawarin untuk fight di profesional. Profesional bedanya kita tidak menggunakan apa-apa selain glove, jadi tidak ada perlindungan apapun di badan. Waktu itu Muay Thai itu nggak boleh membangun massa otot terlalu besar karena mungkin kan jadi mobility-nya susah ya. Jadi range of motion-nya waktu kita tanding itu agak tight, jadi beda. Justru makanya kalau Muay Thai itu kan kita ada kelas. Jadi sebelum Muay Thai gue nge-gym, tapi waktu Muay Thai gue lepas gym, gue pure conditioning ala Muay Thai aja. Jadi conditioningnya itu yang lari, dikawal, ngejar motor, ya gitu. Jadi masih old school. Terus gue sebelum Muay Thai tuh gue super temperamen. Begitu masuk Muay Thai, awal-awal gue masih ada dengan rasa temperamen itu, tapi itu yang membunuh. Karena kita nggak bisa tanding dengan rasa temperamen itu. Kita kalau tanding dengan temperamen itu, kita bunuh diri. Nafas habis, pikiran kacau. Jadi bawaannya itu untuk yang terobsesi dan ambisi untuk gua harus balas mukul banget. Jadi belepotan. Kita udah belepotan, kita nggak dengerin pelatih kita yang di corner. Nah kalau kita udah temperamen, kita udah hilang semua itu. Mungkin common ya rata-rata kayak cewek-cewek yang lain. Wah pokoknya intinya body bagus. Tapi kan dulu belum tahu nih body bagus itu relatednya seperti apa body yang bagus itu. Dulu jadi aku patokannya aku pengen bisa lebih, bisa angkat 10 besok harus bisa angkat 15, angkat 15 besok harus bisa 20, itu terus targetnya. Menurut gua untuk jadi seorang trainer Muay Thai bukan cuman lu harus bisa Muay Thai doang, bisa Muay Thai untuk diri sendiri aja takes time. Gimana lu bisa mendistribusikan knowledge lu itu untuk bikin member jadi bisa, nah itu takes time. Jadi menurut gue gini, gue itu suka untuk sharing. Gue suka untuk menyalurkan pengetahuan yang mungkin orang lain belum tentu tahu. Dan gue suka menciptakan sesuatu dari sendiri. Makanya gue bilang gue ada menciptain satu program. Nah, program itu yang bikin kelas jadi berjalan lebih teratur. Nah, tapi kan untuk menciptakan kelas yang seperti itu, menciptakan program seperti itu, menciptakan sistem yang seperti itu, kita itu bukan yang seradak-seruduk aja gitu loh. Kayak seradak seruduk, kita butuh tenang, kita butuh rest. Karena semua dari sini, dari otak, dari ide. Mencari ide dan inspirasi itu bukan cuman cepat, dapat, enggak. Karena memang gue passion di dunia ini, gue passion, makanya gue bilang gue tuh butuh satu ruang, me time, nggak boleh diganggu gugat. Karena itu saat-saat gue itu pengen menikmati improving myself, mencari kekurangan diri sendiri ketika latihan. Iya, belajarlah gimana mencari, karena saat lu belajar untuk diri sendiri, lu latih diri lu sendiri, baru lu bisa melatih orang lain. Kalau lu nggak bisa mengimprove diri lu sendiri, gimana bisa lu mengimprove di orang lain gitu. Itu sih prinsip gua. Pertama, gue masuk di intermittent fasting ini, dulu kan sebelumnya 2017 gue udah pernah, setelah udah nggak tanding lah. Itu karena gue baca-baca bagus, terus dikasih tahu orang juga, dikasih tahu member gue, bagus loh intermittent itu cepet fat loss gitu-gitu dan lebih sehat. Nah dulu pengetahuan gue cuma sebatas itu. Oke, gue lakuin intermittent fasting. Karena dulu
targetnya otaknya cuman gue pengen lean, gue pengen ya, akhirnya kan bisa ya nyoba protein, dada ayam dulu, aduh mentok bener itu ya, dada ayam intermittent dada ayam, jadi waktu itu kering badannya, ledes, tapi menimbulkan keresahan dan traumatis dengan dada ayam sampai detik ini. Meskipun itu junk food yang terkenal, tapi kalau dapat dada ayam saya bisa emosi gitu aja, karena aduh enak banget gitu. Nah akhirnya gue udah di tahap, udah di level yang bodo amat deh, makan apa aja. Gue nggak diet, gue nggak ini, emang karena gue bukan typical diet, gue bukan typical diet person, gue nggak bisa, karena hiburan gue itu adalah makan, salah satunya. Nah karena terlalu banyak sampah yang masuk, jadilah tuh ngeganggu GERD, usus gitu kan. Karena gue punya asam lambung kronis juga, jadi ketika gue latihan, ketika heart rate itu naik, gue batuk, nggak enak lah gitu. Apalagi di masa sekarang, kok gue lari dikit batuk, kan yang nengok banyak di masa pandemi ini. Kalau dulu mungkin orang bodo amat, tapi kan nggak enak. Berpih batuk, baru ngangkat sekali batuk, nggak enak. Akhirnya dengan inspirasi member gue juga yang dia udah melakukan intermittent, oke, gue balik lagi dia intermittent, tapi kali ini rubah konsepnya, rubah mindsetnya, pola mindset dulu, untuk sehat aja dulu gitu. Gue waktu itu pernah cerita juga kan, gue kalau minum Evolin itu bisa 2-3 saset karena gue tahu gue asupan gue untuk penuhin protein gue di makanan itu bakal kurang. Gue pernah nyoba, gue makan ya protein ya dari makanan, dan gue cuman konsumsi Evolin cuman 1 saset. Aduh remuk, nggak cukup. 1 saset di gue bener-bener nggak cukup. Terus kalau nggak ada protein, gue gimana? Gue kan takut nyusut ototnya, karena gue nggak angkat beban. Gue kalau nggak minum protein, terus gue cuman masukin karbo gitu-gitu, basah loh badan. Nah protein soalnya menurut gue udah wajib. Protein itu udah salah satu baterai lu. Lu mau olahraga berat atau enggak, pokoknya ada. Either itu cuman 1 atau 2, ya terus pokoknya harus ada. Karena nggak semua orang awam itu paham dengan basic knowledge yang terbasic, dan itu Evolin menyediakan gitu. Evolin itu whey protein yang merupakan asupan pokok untuk otot. 1, cara membentuk otot, kita harus pasti olahraga ya. Untuk olahraga berarti kita ngomongnya apa? Perform, progress. Gimana kamu melakukan olahraga dengan kondisi badan yang fit, dengan kondisi badan yang cukup nutrisinya, ibarat bensin cukup. Ya salah satunya yaitu nutrisi, penuhi dengan apa? Protein. Penuhi apa dengan apa? Evolin, yaitu. Ada yang banyak banget takut makan, nggak mau makan nasi, nggak mau makan itu. Lah apa salah nasi? Anjir emang pelakor gitu. Apa salah nasi sampai kau kambing hitamkan nasi itu bikin gemuk? Olahraga nggak makan, lu gimana bisa dapat hasilnya? Lu pikir lu olahraga nggak butuh bensin? Dia sama perumpamaan yang gua kasih kan. Lu mau ke Bali naik mobil, lu isi bensinnya cuma sampai Semarang, terus lu ngarep lu berenang situ ke Bali gitu ya, sama badan lu juga kayak gitu. Nah kalau gue lihat sih Evolin harga affordable dengan komposisi yang mengandung BCAA, ada lagi ya coklat hazelnut yang Evomas, dia mengandung glutamin gitu. Bedanya emang badan itu lebih terrecovery dengan cepat, itu beda. Waktu bangun pagi itu beda, itu yang paling ngaruh sih. Ya kalau dulu jujur sih, gue dulu pernah mengkonsumsi protein yang lain kan, ternyata nggak cocok di badan, sampai akhirnya gue lepas dan akhirnya ketemu Evolin. Bukan ngadi-ngadi ini, tapi beneran mantap. Evolin, that's my evolution.